Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih pecinta renungan harian Katolik. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tulus, jujur, rendah hati adalah kata-kata yang mudah diucapkan. Tetapi apakah untuk melaksanakannya juga semudah kita mengucapkannya? Semakin banyak kepentingan, biasanya ketulusan pun akan semakin sulit untuk diwujudkan. Rendah hati adalah sikap yang tak kalah penting dalam hidup bersosial. Tetapi untuk menjadi rendah hati, kita akan menghadapi tantangan terbesar dari diri kita sendiri. Jujur adalah sikap yang sangat diinginkan orang, bahkan setiap orang. Bahkan orang jahat pun selalu menuntut kejujuran. Yang paling anehnya, orang yang tak jujur pun sangat menginginkan orang lain jujur kepadanya. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus untuk diberkati Yesus. Tapi Yesus menegur murid-muridnya agar tidak menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Lebih tegasnya lagi, Yesus berkata, "Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Perkataan Yesus menunjuk kepada anak-anak sebagai kelompok yang empunya kerajaan surga. Bukan berarti di kerajaan surga hanya ada anak-anak dan tidak ada orang dewasa. Tapi di sini Yesus ingin mengatakan bahwa dalam diri anak-anak ada ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal seperti ini dapat kita saksikan di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak. Bagaimana anak-anak itu dengan bebas bermain tanpa melihat temannya itu anak siapa, temannya itu suku apa, atau temannya itu agama apa. Yang ada pada mereka semua adalah teman. Tapi tak jarang ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati anak-anak itu diracuni oleh orang-orang dewasa yang mengajari anak-anaknya agar berteman dengan yang selepel saja, yang sesuku saja, dan yang seagama saja, dan lain sebagainya. Yesus mengatakan anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga, artinya pribadi yang tulus,
pribadi yang jujur dan rendah hati, itulah pribadi yang dikehendaki Yesus untuk menjadi penghuni surganya. Namun tak jarang kita yang sudah Kristen pun tidak percaya akan ucapan Yesus ini. Masih banyak orang Kristen yang berpikiran bahwa surga itu bisa dibeli dengan uang. Tuhan bisa disogok. Sehingga dengan angkuhnya beberapa orang Kristen yang punya jabatan, yang kaya raya, yang dekat dengan para pimpinan gereja, menganggap bahwa aturan gereja atau aturan Tuhan bisa dibayar. Misalnya, mau dibaptis, orang-orang yang berduit tidak mengikuti aturan kursus. Dia cenderung untuk membayar. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal baptis. Mau menikah, orang-orang yang mempunyai kerabat dalam kepengurusan gereja atau yang mempunyai keluarga seorang imam cenderung minta kursus kilat, lalu memesan agar keluarganya yang seorang pastor untuk datang memberkati. Hal-hal semacam ini adalah sikap-sikap yang tidak tulus ingin dibaptis, tidak jujur dan angkuh, yang merasa harta dan tahta dapat membeli surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus telah berkata, anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga, yang di dalam dirinya ada ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati. Bukan dengan harta dan tahta. Marilah kita belajar dari anak-anak itu untuk hidup tulus, jujur, dan rendah hati, agar kita pun menjadi pribadi-pribadi yang empunya kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati.